Oke, kita lanjut ke part 2. Nah, aku sengaja taruh di sini. Ini yang kita tadi belajar di part 1. Nah, metode selanjutnya ini yang termasuk ribet ya. Namanya ada dua ya. Ada sinonimnya maksudnya. Namanya pengali Lagrange KKT. Untuk KKT namanya, atau nama lainnya set active enumeration. Kalau nggak salah ya, pokoknya ada enumeration set aktif lah. Aku lupa. Nanti coba kamu cek lah nama yang benarnya gimana. Nah, ini kapan dipakai? Nah, balik lagi kita ke contoh yang aku tadi yang ini. Kita ke sini dulu pelan-pelan. Nah, yang part 1 tadi itu Lagrange biasa kan. Nah, Lagrange biasa dipakai ketika kendalanya ini kendalanya berupa persamaan saja ya. Nah, kayak aku hapus ini nih. Nah, kendalanya cuma persamaan. Nah, sedangkan metode set active enumeration atau Lagrange untuk KKT itu kendalanya campur, ada pertidaksamaan dan persamaan. Ya, satu paket inilah. Ada pertidaksamaan, ada persamaan, ada pertidaksamaan, ada pertidaksamaan. Seperti itu. Nah, ini nggak ada penurunan, aku langsung kasih jadinya gimana ya. Nah, bentuknya gimana? Gini, aku pakai 2 dimensi aja dulu ya. Nanti urusan 3 dimensi belakangan dapat logiknya lah, gampangnya gitu. Nah, L sama dengan Fxy masih sama, tambah lambda G. Nah, GI ya. Kan indeksnya macam-macam ya. Kan ada tadi yang contoh tadi aku apa tuh? Nah, ada G1, G2 ya. Ya, lambda I, GI, ada kasih sigma ya. Kenapa ada sigma? Ya kan ditambahin ya. Bisa jadi kendala persamaanku lebih dari 1 tuh. Ada 2 nih. Nah, makanya aku kasih sigma. Sigma melambangkan pertambahan. Oke. Tambah sigma J. Nah, kalau pengalinya si GI itu adalah lambda I. Sedangkan nanti di sini tulisnya HJ. Pengalinya adalah mu J. Oke. HJ itu apa? HJ itu adalah pertidaksamaannya. Pertidaksamaan. GI itu yang persamaan. Nah, Fxy itu adalah apa? Fungsi soal. Nah, kita belajar dulu cara bikinnya ya. Aku gak lanjutin tahap 2 ya, biar kamu kebayang tahap 1 ini apa sih. Nah, ini agak panjang ya, pelan-pelan aja ya. Contoh kayak gini nih. Minimumkan soalnya seperti ini. Apa ya? X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya tambah ya gini dulu lah. Fxy. Nah, minimumkan ini terhadap kendalanya ada misalnya X tambah Y sama dengan 1, X tambah Y sama dengan X kurang Y sama dengan 2, terus X tambah 2Y lebih dari 2. Nah, X kurang 2Y lebih besar dari 1. Nah, ini gimana? Nah, lihat. Kita udah gini, Fxy nya apa? X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, terus kan di sini ada G. G1 nya apa? G1 nya udah jelas. Nah, kamu ubah dulu ini. Pindahin ini 1 ke kiri dulu. Kan kayak kemarin ya. Kayak di video part 1. Ya, G1 nya berarti apa? G1 XY. Ya, X kurang
Y kurang 2. X tambah Y kurang 1. Nah, G2 apa? X min Y kurang 2. Keempat, nah baru masuk yang pertidaksamaan yang bagian di sini. Nah, tapi ada syarat. Syaratnya apa lagi nih? Nah, tandanya kamu harus ubah jadi kayak gini. Terus koefisien konstanta harus di kanan. Nah, kita lihat di sini. Maksudnya gimana nih? X tambah Y 2Y kurang dari sama dengan 2. Nah, kamu ubah dulu X tambah 2Y kurang 2. Nah, nih. Nah, ini yang namanya H1 XY. Oke? Gitu maksudnya. X tambah 2Y kurang 2. Kelima. Nah, ini yang menantang nih. Nggak boleh ini ada ini. Nah, itu dari nggak tahu lah, itu teorinya ya. Tapi terima aja ya, X kurang Y. Ini udah aku terima jadi aja ya nih. Lebih dari 1. Nah, kan tandanya harus kurang dari. Caranya gimana dulu? Caranya gimana nih? Ya, kamu tinggal kalikan kedua ruas dengan negatif kan. X nanti jadi gini kan. Nah, baru pindahin min satunya ke kanan. Gitu. Nah, tambah 1 di sini. Udah, jadi itu. H2-nya itu. Min X tambah 2Y tambah 1. Nah, udah jadi ini. Kalau udah jadi ini gimana? Ya, Lagrange aja, bikin aja nih. Yang ini satu kesatuan. Ini rumusnya apa berarti? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah lambda 1 kali X tambah Y min 1 tambah lambda 2 X min Y min 2. Oke? Tambah lambda 3. Bukan tambah lambda 3 tapi tambah apa? Mu ya. Ya, mu 1 X tambah 2Y min 2 tambah mu 2 min X tambah 2Y tambah 1. Nah, ini dia. Kayak gini. Makanya arti gini. Ini contohnya ya. Kayak gitu. Beda kan sama yang biasa. Nah, jadi hati-hati. Nah, sudah. Kalau udah, selanjutnya apa nih? Nah, pasti kamu menduga. Langsung turunin aja nih. Oh, tentu saja tidak semudah itu. Nah, ini aku izin hapus dulu di sini. Kalau mau make sure nanti screenshot aja ya. Oke. Atau aku pindahin dulu ke sini nih. Ya, aku pindahin ke sini. Siapa tahu nanti dipakai. Nah, yang kedua, tulis syarat KKT-nya. Nah, makanya ada KKT di sini. Nah, tulis syarat KKT. Nah, itu harus. Syarat KKT itu apa? Syarat KKT itu adalah ini. Yang pertama, yaitu, ini balik lagi aku pakai kasus 2 dimensi ya. Nah, syarat pertama yaitu do L per do X. Terus do L per do Y harus sama dengan 0 ya. Itu syarat pertama. Syarat kedua apa? Syarat kedua itu adalah nanti kan kalau di Lagrange biasa kita selesaikan sistem buat dapatin apa? Iya, dapatin X bintang sama Y bintangnya kan. Solusi yang ini kan. Nah, nanti solusi ini, nah, solusinya harus memenuhi apa? Memenuhi semua kendala soal. Oke? Semua kendala soal. Itu syarat kedua KKT. Syarat ketiga yaitu yang bagian ini nih. Mu J. Mu J harus lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0. Nah, kan tadi kita lihat lambda ini nggak ada dikasih syarat kan, masih ingat kan? Nggak ada ya, aku kasih syarat.
Kalau nggak ada syarat artinya apa? Tandanya bebas. Boleh positif, negatif, atau nol. Sedangkan yang ini ada perlakuan khusus. Nih harus positif atau nol dia. Ya, harus dicatat ini penting. Dan syarat keempat itu adalah mu J kali Hj harus sama dengan 0. Nah, ini syarat KKT. Kalau nggak memenuhi nggak ada solusi nanti. Nggak bisa solusinya tidak valid. Nah, ya aku catat di sini. Kalau solusi X bintang sama Y bintang tidak memenuhi syarat KKT, maka X bintang sama Y bintang tidak valid. Oke, nggak bisa jadi solusi. Nah, maksudnya gimana yang kayak tadi? Nah, X bintang, Y bintang, Z bintangnya yang ini sepertiga. Tapi ini metode Lagrange biasa kan. Nah, di sini nanti kalau di Lagrange KKT harus dicek ya 4 syarat ini. Kalau nggak memenuhi ya nggak bisa jadi solusi, itu caranya. Oke. Nah, yang ketiga. Ini yang agak susah nih. Namanya periksa keaktifan dan tidak aktif dari Hj. Nah, gini maksudnya, oke. Nah, maksudnya gimana nih? Oke, jadi gini. Aktif itu apa? Sama tidak aktif itu apa? Nah, Hj itu apa? Ingat ya, mulai sekarang ingat terus. Hj itu adalah bagian pertidaksamaan, Gi itu adalah bagian kendala persamaan, oke? Gi adalah kendala persamaan, Hj itu kendala pertidaksamaan, oke? Nah, contohnya gini. Nah, kayak gini misalnya. Kita pakai soal yang tadi ya, sorry. Mana ya tadi? Ya udah, aku bikin soalnya dulu deh. Contoh. Contohnya gini. Minimumkan fxy x kuadrat tambah y kuadrat dengan kendalanya misalnya x tambah y kurang dari 1, x kurang y lebih dari 2. Nah, ingat ini kan harus jadi apa? Kayak gini kan. Nah, ya kan, ini x kurang y, ini jadi min x tambah y tambah 2 kan, gini kan. Kamu tinggal kalikan min 1 terus pindahin 2 nya, nanti jadi gini ya. Oke. Nah, udah. Ini yang namanya apa? H1 kan. Ini yang namanya H2 kan. Nah, kita simpan dulu di sini H1 XY. Sorry, ini hitam aja. H1 XY X tambah Y min 1 H2 X XY min X tambah Y. Ini aku ajen bertahap ya, nggak ada penurunan. Ini hanya contoh dari tadi ya. Ya, nggak ada penurunan atau pembuktian loh ini dari tadi. Aku bikin kamu make sure pastikan bisa sekarang. Jangan pusing dulu. Nah, kendala aktif. Nah, aku kan mau bahas apa itu keaktifan sama aktif ya. Aktif itu kalau ini H1 X sama dengan 0, udah gitu aja. Ini namanya aktif. Oke? Kalau tidak aktif ya berarti H1 XY kurang dari 0, udah tidak aktif. Itu aja. Kita menyatakan seperti itu aja nih. Kalau dibilang H2 aktif artinya apa?
Ya H2XY sama dengan 0. Ini namanya aktif. Oke. Kalau tidak aktif artinya apa? H2XY lebih kurang dari 0. Tinggal lihat di sini, maksudnya aktif itu kalau sama dengan, kalau tidak aktif ya kurang dari, ambil itu maksudnya. Itu selama ini yang dimaksud sama Pak Vincent. Seperti itu. Oke. Nah, nanti kita harus mendaftarkan namanya kemungkinan. Nah, kamu lihat di sini. Ini ada berapa kendala? 2 ya. Kalau ada 2 kendala, kemungkinan aktif sama tidak aktif ada berapa? Ada 4. Maksudnya apa nih? Nah, maksudnya bisa jadi H1 sama H2 tidak aktif. Itu himpunan kosong namanya. Nanti aku jelasin apa itu maksudnya. Terus ada 1. 1 itu artinya apa? 1 itu maksudnya yang ininya, indeksnya. Kalau ada arti kata 1 artinya H1-nya aktif. Aktif itu apa? Aktif itu yang ini kan? Nah, ini. Terus ada kata ada apa lagi? Ada ini. Ada 2. Nah, 2 artinya apa? Yang ini. H2 artinya aktif. Nah, gitu. Yang ini. Terus ada apa lagi kemungkinan? Iya, kedua-duanya aktif ya. H1 dan H2-nya aktif. Ini. H1 dan H2-nya aktif. Gitu aja maksudnya. Makanya ada nama kata kuncinya set active enumeration. Nah, sekarang memang abstrak, tapi aku mau tahu kamu artinya dulu semuanya. Oke, setelah tahu nanti udah makin enak. Ini belum contoh, oke. Yang keempat. Nah, ini baru langkah ketiga kan ini. Ini langkah 2, langkah 1. Langkah keempat baru terakhir, selesaikan sistemnya. Sistem persamaannya. Dan kelima ya ini apa? Tentukan titik minimum dan nilai minimum. Gitu deh. Tentukan titik minimum dan nilai minimum. Dah, ada 5 langkah. Seperti berikut. Nah, oke. Jadi kata kuncinya aku mau ulangin. Pertama apa? Buat Lagrange-nya dulu ya. Ini F-nya fungsi soal, GI persamaan, HJ bagian yang pertidaksamaan. Terus syarat KKT ditulis yang ini, yang ini. Oke. Ingat, kalau nggak memenuhi syarat KKT nggak valid. Terus periksa keaktifan. Nah, ini. Nah, kayak gini nih. Nah, kalau aktif H1XY 0. Nggak aktif ya ini. H2XY 0 aktif. Nah, ini. Ini nanti namanya A ya. Nah, baru selesaikan persamaan, baru dan ini. Oke. Nah, kita akan ke contoh. Nah, aku mungkin akan rapiin dulu ya. Oh iya, sebelum contoh. Ini. Kamu lihat. Tadi apa? Tadi kalau aktif H1 XY sama dengan 0. Pokoknya H sama dengan 0 kan kalau aktif. Nah, kamu lihat dulu syarat keempat ini. Apa ini? UJ kali HJ sama dengan 0 kan? UJ kali HJ sama dengan 0. Ya, ini syarat keempat yang KKT-nya di sini. Nah, ini syarat KKT. UJ kali HJ sama dengan 0. Nah, ingat tadi kalau aktif di sini, kalau aktif apa artinya? H1 pasti 0, H2 pasti 0 kan? Tergantung yang mana aktifnya ya. Tapi yang penting HJ itu pasti 0 kan? Pokoknya yang bagian H itu pasti 0. Nah, H pasti 0, oke? Nah, tidak aktif artinya apa? Tidak aktif tadi aku bilang apa? Hanya pasti apa? Kurang dari 0 ya. Nah,
hanya kurang dari 0. Tapi di syarat keempat ada ini. Nah, syarat keempat artinya memberikan kesimpulan apa? Mu J nya 0. Udah, simple kan. Udah. Jadi kita punya hal yang perlu kamu ingat. Kalau ini, ingat-ingat ya, ini penting loh nih. Kalau nggak ingat bahaya nih. Nah, ini aku kasih tahu nih, aktif tidak aktif UJ sama dengan 0. Oke, ini diingat-ingat ya. Ini pakai banget soalnya. Oke. Nah, sekarang aku akan bikin rangkumannya di sini. Nah, ini rangkumannya ya. Buat Lagrange, syarat KKT ada 4. Periksa keaktifan dan tidak aktif. Ingat, kalau aktif HJ sama dengan 0. Tidak aktif hanya kurang dari 0. Langsung aja ambil ini, UJ sama dengan 0. Oke. Selesaikan sistem dan tentukan titik minimum. Oke, kita ke contoh ya. Contoh di sini aku akan lebih tebal tulisannya, biar kenapa harus di samping? Ya, biar kelihatan artinya tulisan ini. Biar berasa juga arti dari semua ini. Oke. Dan jangan lupa ya, yang simbol-simbol ini. Ini artinya dua-duanya tidak aktif. Yang ini H1 aktif, H2-nya aktif. Yang ini H1 dan H2 aktif. Oke, kita ke contoh. Minimum kan fxy dari apa? Aku mau fungsinya agak simpel saja. X kuadrat tambah Y kuadrat. Dengan kendalanya ada campuran nih. Nah, apa aja nih? X tambah Y sama dengan 1. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh yang lumayan sempurna untuk dijadikan contoh. Karena fungsinya non-linear. Terus kendalanya campuran. Jadi kita bisa jadi pakai patokan untuk mengerjakan ini. Oke. Kita lihat dulu. Fungsi soalnya apa? Fxy sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Sekali lagi ini apa ini? X tambah Y sama dengan 1. Iya kan? Pen biru kotret ya. Kamu harus apa? Bikin dia konstanta di kiri kan. Nah, udah. Ya sudah. Berarti G1 XY itu adalah apa? Iya, G1. Ingat, G itu yang bagian persamaan. Yang ini kan. Nah, X tambah Y kurang 1. Nah, bagian pertidaksamaan pakai H nanti. Nah, ini. Cuman ingat, simbolnya harus kurang dari sama dengan. Ya. Oke, kurang dari sama dengan. Di situ kamu lihat X-nya kurang lebih dari 0. Kan aku mau ubah jadi ini. Gimana caranya? Ya, tinggal kalikan min ya. Nah, udah. Jadi H1 XY itu adalah ya min X. H2 XY berlaku juga sama ya. Ya, ini tinggal kali min saja. Min Y. Nah, udah. Selesai. Kita bisa bikin Lagrange. Lagrange-nya apa? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah lambda 1 X tambah Y min 1 tambah ada apa nih? Mu 1 kali min X tambah mu 2 kali min Y. Nah, udah jadi kan. Sekarang syarat KKT. Nah, ini Lagrange. Oke. Simpan dulu di sini. Syarat KKT sekarang. Syarat KKT. Nah, syarat KKT-nya apa saja? Lihat nih. Do L per do X, do L do Y. Oke. Do L apa berarti? Do L per do X. Yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, tinggal 2X tambah
lambda 1x ya. Bener gak turunannya? Ya lambda 1. Atau kita pakai lambda ya. Lambda saja, nggak ada. Kalau lambdanya kan cuma 1 aja, nggak lebih dari 2. Lambda x tambah y min 1. Nah, kurang mu 1. Tinggal turunin terhadap x saja. Terus do L per do y sama dengan apa? 2y salah ini kan hapus. Nah, udah. Tambah lambda min mu 2 ya. Nah, udah. Nah, terus yang kedua, solusinya harus memenuhi semua kendala. Kendalanya apa aja sih? Nah, kendalanya ada apa aja? Iya, kendalanya yang ini kan? Yang ini. Oke. X tambah Y. Jangan hafalin ya, cuman copy paste soal aja lagi nih. Nah. Udah cuma copy paste. Terus apa lagi? Nah, mu J harus lebih dari 0. Mu J tuh ada tulisan. Nah, mu 1, mu 2 tuh. Makanya mu 1, mu 2 harus lebih dari 0. Nah, jadi ada banyak ya, lumayan ya syarat KKT ya yang harus dipahamin, bukan dihafal. Terus mu J kali HJ harus sama dengan 0. Ya, mu 1 kali H1 harus sama dengan 0. Mu 2 kali H2 harus sama dengan 0. H1 ya jangan panik, H1 itu yang ini. H2 yang ini. Oke? Udah, syaratnya ini selesai. Jadi segini syaratnya. Tenang saja, jangan panik. Nah, sudah, yang ini udah, yang ini udah. Nah, lihat. Ini yang agak menantang di sini. Keaktifan dan tidak aktif. Itu gimana sih? Maksudnya kita data dulu di sini. Oke, aku mungkin lebih rapi biar gini aja ya. Di sini set. Oke. Lanjutannya ada di halaman yang ini, bagian di sini ya. Step berikutnya. Nah, keaktifan dan tidak aktif. Kamu lihat di sini. H-nya ada berapa indeks? 2 kan? H1 sama H2. Berarti aktifnya ada apa aja? Kemungkinan aktif. Kemungkinan aktif ada apa aja? Nih, ingat-ingat lagi kemungkinan aktifnya. H1 sama H2 kan ada 2H kan? H1 sama H2. Ya, yang pertama yang apa ini? Ya, H1 dan H2-nya tidak aktif ya. Tidak aktif. Terus yang kedua ini. Ini apa? H1 aktif. Gampang kan? Nah, ini H2 aktif. Nah, yang ini. Ya, keduanya aktif ya. Nah, ribetnya ini di sini. Ada 4 harus dicek, gila kan? Nah, 3, 4. Nah, cuman kita akan kerja dulu kasus 1. Kasus 1, A-nya himpunan kosong. Atau nama lainnya H1 dan H2 tidak aktif. Masih ingat tidak aktif apa? Tuh. Mu J-nya sama dengan 0. Nah, mu kita ada berapa? 2 kan? Mu 1, mu 2, 0. Nah, mu 1, 0. Mu 2, 0. Gara-gara tidak aktif dalam hal ini kasusnya tuh. Nih.
Nah, udah gitu gimana selanjutnya? Kalau sudah selesai nih. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kamu ambil lagi yang di sini. Ambil do L, do-nya. Do L per do X 1 sama dengan apa? Do X saja ya, sorry. Ini kan? Sorry. Nah, ini. Sorry ya, temponya lambat ya. Nah, sama dengan 0. Terus, do L per do Y sama dengan 0. 2Y tambah lambda min mu 2 ya kalau nggak salah, sama dengan 0. Kalau nggak salah yang ini ya. Ya. Terus, pokoknya yang ada persamaan-persamaan ambil aja. Oke? X tambah Y sama dengan 1. Nah, kita udah punya ini. Sekarang jadi enak, kamu mau kerjainnya nih. Oke? Oke. Nah, kamu udah selesai ya. Kamu udah selesai kasus 1 ini. Sekarang gimana nih? Ya kerjain aja ya, selesaikan sistemnya. Ya. Gitu, selesaikan sistemnya gimana nih? Nah, kamu lihat. Karena tidak aktif, ya. Masih ingat tidak aktif? Apa? mu 1, mu 2, 0 ya. Ya, masukin aja ke sini, ke persamaan 3 dan 4. Yang ini sama yang ini. Akibatnya apa? Ini kotretan atau proses penyelesaian persamaannya ya, sistemnya. Ya jadi 2x tambah lambda sama dengan 0. 2y. Aduh. Kok ada lambda sih? Nah, lambda 2. Nah, lambda sama dengan 0. Udah. Eliminasi kan ini. 2x kurang 2y sama dengan 0. Ya akibatnya apa? 2x sama dengan 2y. X sama dengan y. Ya. Nah udah. X sama dengan y. Masukin ke sini kan. Nah masukin. Jadi x tambah x kan. 2x sama dengan 1. X sama dengan setengah. Akibatnya y juga setengah. Udah dapat. Sudah dapat kan di kasus 1 ini? Nah, sudah. Tinggal masukin f setengah, hitung nilai minimum ya. Ini kan titik minimum x sama y-nya. Oke? Nah, udah setengah. Soal f-nya apa? F-nya yang ini kan. Nah, ini setengah kuadrat tambah setengah kuadrat. Ya, 1/4 tambah 1/4 setengah kan. Udah. Gitu ya. Gampang kan? Nah, kasus 2. Nih, H1 aktif. Nah, kasus 2. Nah, di situ artinya H1 aktif. Nah, masih ingat aktif apa artinya? Nih, ingat-ingat aja. Pokoknya aktif artinya sama dengan 0. Tidak aktif kurang dari 0. Tapi ingat, ini nggak usah hafal deh. Ini. Yang ini aja nih. Ya, aku hapus deh, aku hapus. Nah, ini. Nih, tidak aktif ini. Dah mulai ingat ini aja dah. Nah. Dah. Aktif hanya 0, tidak aktif U-nya, mu-nya yang 0. Nah, berarti apa? Karena H1-nya aktif, ya H1-nya yang 0. H2-nya aktif nggak? Enggak kan? Nggak aktif. Berarti mu 2-nya yang 0. Iya kan? Dan H2-nya tidak aktif nih. Gitu. Ingat H1 apa? H1 itu adalah mana H1? Nah, min X tuh. Min X. Min X sama dengan 0. Ya artinya apa? X-nya sama dengan 0 ya. Nah, simpan. Terus apa lagi? Ya copy paste yang ini.
Yang ini lagi ini. Oke? Udah. Nanti kerjain lagi ini. Dah, kita punya ini. Oke? Gitu. Nah, sekarang kamu lihat. Kita punya X sama dengan 0. Punya mu2 sama dengan 0. Coba kamu masukin dulu ke mana paling enak. Paling enak ke sini nih. X, tapi jangan dulu. Kalau kamu masukin ini, kamu pasti nyimpulin X-nya 0. Y-nya 1 kan? Betul gak? Kamu masukin 0, Y-nya 1. Ya boleh saja sih. Cuman kamu lihat dulu nih. Sebelum itu masukin pertama ke sini dulu. Sama ke sini dulu. Ke sini dulu. Ya. Gimana nih jadinya? Ini agak susah nih. Jadi lambda kurang mu1 ya. Yang ini kalau kamu masukin ke sini sama dengan 0. Terus yang ini masukin ke sini jadi apa? 2y tambah lambda sama dengan 0. Nah, coba kita masukin ini juga deh kalau gitu. Kalau gitu kita dapat y sama dengan 1. Oke? Nah, sekarang kita masukin ini ke sini kan? Jadi apa akibatnya? 2 kali 1 tambah lambda sama dengan 0. Ya, akibatnya lambdanya min 2 kan? Nah, lambdanya min 2 nih. Sejauh ini masih lancar saja. Kita masukin berarti dari sini ke sini kan? Min 2 kurang mu 1. 0. Dah, mu 1-nya apa berarti? Mu 1 min 2 kan? Coba aja min 2 masukin ke sini. Min 2 tambah min 2 kurang min 2. 0, betul kan? Nah. Udah. Berarti kita udah selesai kan di sini kasus 1. Kasus 2. Nah, tapi ini gagal kasus 1. Kenapa? Gagal kasus 1. Kasus 2, sorry. Karena lihat ini. mu2 sama dengan min 2. Di teorinya aku bilang apa? Syarat KKT. Mu harus lebih dari sama dengan 0 gitu. Oke? Nah, itu dia. Nah, gampang kan? Sebenarnya set active enumeration seperti itu doang. Yang ribetnya di sini. Nah, untuk kasus 3 aku serahkan ke kamu ya. Kasus 3 itu artinya apa? Hanya ya H2-nya yang aktif ya. H1 tidak aktif. Coba diperiksa. H1 tidak aktif. Lihat aja dari sini. Ini simbolnya untuk H2 kan sebenarnya. H1 tidak aktif. Gitu deh. Sama kasus 4, coba nanti kamu juga cek apakah solusinya berhasil atau enggak. Oke? H1 aktif dan H2-nya tidak aktif. Tapi ini aktif, sorry. Nah, sejauh ini aku udah bantu kamu. Kasus 2 itu gagal kan? Yang berhasil kasus 1. Kita belum cari. Sorry. Kita kembali ke kasus 1 sebentar ya. Kamu harus temukan mu1 sama mu2-nya juga. Nggak boleh dibiarin. Mana tahu syarat KKT-nya gagal. Nah, oke. Coba kita masukin X setengah, Y setengah ke situ. Coba ya. 2 kali setengah tambah lambda mu1 sama dengan 0. 2 kali setengah tambah lambda min mu2 ya. Sama dengan 0. Aku masukin aja kok X, Y-nya ke sini. Jadi ini. Nah, kalau kita lihat bisa apa? Saling mencoret kan ini semuanya. Ya, kita bisa saling mencoret ini.
Nah, min mu 1 terus tambah mu 2 ya sama dengan 0. Dari sini kita ketemu adalah apa? Mu 1 sama dengan mu 2 ya. Nah, tapi lihat. Mu 1, mu 2 itu 0. Nah, udah ketemu di sini nih. Nah, berarti apa dong? Berhasil kan? Kan syarat KKT ku apa nih? Boleh nih. Boleh nih. Jadi memang betul-betul kasus 1 ini berhasil ya. Nggak ada yang gagal. Oke? Sedangkan yang kasus ini gagal nih. Karena mu 1-nya min 2. Kan harus lebih dari 0. Nah, ini kasus 3, kasus 4 aku serahkan ke kamu ya. Ya, gitulah. Tapi percayalah ini harusnya gagal juga. Karena kasus 3, 4 gagal, berarti solusinya adalah kasus 1 ini. Siapa XY-nya? Ya ini. Dengan nilai minimum ini. Oke? Seperti itu. Oke. Selesai materinya dari 96 halaman. Oke? Seperti itu ya, gampang kan?